Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dan saya banggakan dari anak-anak kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 yang selalu saya banggakan. Nah, kalau saya mengatakan anak-anak yang saya banggakan ini menjadi tradisi atau budaya di SMP Negeri 6 Purworejo, maka anak-anak harus menjawab dengan siap gitu ya. Jadi saya ulangi, seluruh anak-anakku kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 yang saya banggakan. Oke, terima kasih. Kompak ya. Nah, pada hari ini adalah merupakan hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021, merupakan hari pertama kita memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Nah, dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini nanti selama 3 hari sampai dengan Rabu tanggal 14 Juli 2021 nanti anak-anak akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah terprogram berkaitan dengan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk itu jangan kemana-mana, siapkan, tetapkan HP Anda sehingga bisa mengikuti program sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Siap ya? Oke, terima kasih anak-anak yang hebat. Dalam sesi yang kedua ini Bapak akan menyampaikan materi tentang perkenalan ya. Perkenalan lingkungan SMP Negeri 6 Purworejo dan juga perkenalan terhadap Bapak Ibu guru yang mengajar di SMP Negeri 6 Purworejo dan tak lupa juga kepada seluruh karyawan di SMP Negeri 6 Purworejo. Oke, biar semuanya lebih jelas, anak-anak bisa melihat siapa saya yang sesungguhnya ya. Maka saya akan membuka masker saya. Oke, jangan kaget. Nah, inilah wajah Bapak yang sesungguhnya. Nah, anak-anakku yang saya banggakan. Oke, terima kasih jawaban siapnya. Sebelum kita memasuki pada apa yang akan saya sampaikan berupa perkenalan, maka marilah kita menyanyikan lagu Ayo ke Sekolah. Ini merupakan lagu yang diciptakan untuk memberikan semangat pada anak-anak siswa baru terutama kelas 7 dalam memasuki lingkungan baru di SMP Negeri 6 Purworejo. Oke, mari kita dengarkan bersama-sama. Hari ini hari bahagia
anak-anakku, saya di sini memberikan materi perkenalan sehubungan saya ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi wakil beliau menangani masalah kesiswaan. Saya sendiri Bapak Marianto ya, mengajar guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, sebelum nanti perkenalan Bapak Ibu guru yang lain, maka sekarang akan saya tunjukkan sehubungan dengan lingkungan Sekolah SMP Negeri 6 Purworejo. Nah, anak-anakku, ini ada slide atau foto yang akan ditampilkan. Itu adalah kita mulai dari luas ya. Luas sekolah itu sekitar 7.000 meter persegi. Artinya tidak sampai 1 hektar ya. Karena kondisi yang sempit ini, maka sekolah kita mengefektifkan penggunaan tanah dengan membangun beberapa tingkat ya. Ada 1, 2, 3, ada 3 tingkat ya yang dibangun sampai lantai kedua. Insya Allah nanti tahun-tahun berikutnya, mengingat kondisi yang sangat sempit ini, kita dari manajemen sekolah bisa membangun yang lebih banyak lagi. Nah, kita mulai dari depan. Ini adalah Gapura SMP Negeri 6 Purworejo. Cukup megah ya. Di situ ada gapura yang dibangun sejak tahun mungkin 1970-an. Karena dulu pada tahun 1950-an itu SMP kita masih bernama Sekolah Menengah Kerajinan. Nah, kemudian berubah menjadi SMP Negeri 3. SMP Negeri 4 Purworejo. Ya, itu era tahun 80-90, kemudian nama terakhir yang digunakan oleh sekolah kita adalah menjadi SMP Negeri 6 Purworejo. Nah, urut-urutan sekolah ini adalah berdasarkan tahun berdirinya sekolah yang bersangkutan. Nah, oke, ini kembali. Ini gapura sangat megah. Kemudian masuk di sebelah kirinya ini ada bangunan tingkat pertama. Ya, di sini adalah digunakan untuk kelas 9A, 9B, 9C, kemudian atasnya ada lab komputer, ya, lab TIK 1, kemudian sebelah kirinya adalah ada kelas 9E dan 9F. Nah, kita turun tangga, ya, turun tangga menyusuri bawah, kemudian kita masuk pada kelas 9D. Ini yang ada di sebelah timur lapangan upacara. Ya, dimulai dari sisi utara adalah 9D, ya. Kemudian tengahnya adalah 7A, kemudian yang paling selatan adalah 7B. Nah, kemudian kita tengok ke kiri, di situ ada beberapa bangunan yang menampung kalau anak-anak itu ingin beristirahat sebentar dengan cara membuang sesuatu yang memang harus segera dibuang, yang tidak bisa diwakilkan. Di sini ada beberapa kamar kecil, ya. Kemudian di samping sebelah utaranya itu ada dapur, ya. Ini adalah rumah istimewanya, rumah kerjanya dari Bapak Parman. Ya. Kemudian ke selatannya lagi itu ada ruang kesenian, kemudian ada ruang olahraga, kemudian ada kantin yang kedua, ya, kantin yang kedua. Kemudian di sebelah baratnya itu ada perpustakaan. Nah, perpustakaan kita ini sekarang baru dalam taraf rehabilitasi. Karena kita mendapat DAK dari kabupaten, sehingga ruang perpustakaan ini harus diperbaiki. Rencananya mau ditingkat, tapi ternyata dananya tidak cukup, sehingga alhamdulillah cukup direhabilitasi. Insya Allah perpustakaan adalah merupakan sumber ilmu, jendela dunia. Maka saya pesan anak-anak nanti pada saat-saat yang sudah ditentukan, tolong ramaikan perpustakaan, karena di sana sudah ada ruang bacanya, ya, ada TV-nya, ya, fasilitas lengkap. Untuk menambah wawasan jangan lupa ke perpustakaan, karena perpustakaan ini adalah lumbung ilmu, ya. Selanjutnya ke selatannya lagi, ya, sebelah selatannya kiri sini, ini adalah di sini ada bangunan tingkat. Ini diperuntukkan untuk kelas 7C, 7D, 7E dan 7F, ya. Ada 4 lokal. Kemudian di bawahnya geser ke barat, ini adalah ada BK, ruang BK, ya. Kalau ada Anda masalah katanya dengan belajar, dengan pribadi, dengan orang tua, silahkan. Ada 3 orang guru yang siap menemani, ya, di sana untuk memecahkan berbagai masalah yang Anda hadapi. Kemudian ke sebelah baratnya itu adalah ruang keterampilan, ya, ruang keterampilan. Di mana di sini adalah tempat sebagai ajang untuk memupuk potensi Anda, minat Anda, sehingga menjadi wujud yang nyata. Wujud yang sesungguhnya Anda memang berpotensi bidang apa.
Nah, silahkan nanti digunakan ruang keterampilan dengan sebaik-baiknya kaitannya dengan mata pelajaran yang bersifat praktek. Nah, kemudian di sebelah utaranya ada bangunan tingkat lagi. Ya, ini adalah bangunan yang terdiri dari beberapa ruang. Ya, ada 6 ruang kalau tidak salah. Yang bawah itu ada ruang lab TIK unit 1. Kemudian ada musela di sebelah utaranya. Kemudian di sebelah baratnya adalah ruang guru. Ya. Kemudian di lantai yang 2 atau lantai atas itu mulai dari selatan ada kelas 8D. Kemudian di utaranya di sini ada kelas 8E. Kemudian di sebelah barat yang sana yang dilihat itu di situ ada kelas 8F. Nah, kemudian kita turun ke bawah. Nah, Anda lihat di sini ada bangunan 3 lokal ya. Ini mulai dari 8A ya, di sini ada 8A. Kemudian di sini ada 8B yang tengah itu gambarnya. Kemudian di sini ada 8C. Ya. Kemudian ke utara ya, kita sampailah di sini adalah sebuah laboratorium IPA ya, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan praktek yang berhubungan dengan ilmu alam ya, dan juga ilmu-ilmu yang memang berkaitan dengan kesehatan dan lain sebagainya, adalah IPA. Kemudian di tengahnya sini, ini gambarnya cukup megah ya, kalau dilihat fotonya ini kan ini adalah unik ya, cukup unik. Kenapa? Karena bangunan kita inilah satu-satunya dari bangunan sekolah kita yang masuk cagar budaya. Jadi Bu sampai tahun berapa, apapun bentuk, kapanpun apapun bentuknya, karena sudah diduduki undang-undang cagar budaya, maka bangunan seperti ini harus tetap dipertahankan, tidak boleh dirubah. Karena ini adalah merupakan aset daerah, bahkan menjadi aset nasional. Ini adalah kantor yang digunakan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjalankan manajemen di SMP Negeri 6 Purworejo. Kemudian di sebelahnya ada kantor Kepala Tata Usaha. Ya. Dan juga di sini ada ruang dari wakil-wakil kepala sekolah. Nah, dari sinilah ya, anak-anak, dari sinilah ini operasional SMP Negeri 6 Purworejo dijalankan. Sehingga insya Allah sekolah kita akan menjadi sekolah yang baik, sekolah yang maju. Sesuai dengan semboyan kita, SMP Negeri 6 adalah sekolah yang hebat. Anda tidak salah sudah memasuki juga ke sekolah yang hebat. Dan Anda saya yakin nanti akan menjadi lebih hebat lagi. Menjadi SMP Negeri 6 lebih hebat kaitannya dengan akademik maupun non-akademik. Oke, ini adalah kaitannya dengan pengenalan lingkungan yang berbasis pada bangunan sekolah. Nah, sekarang akan saya perkenalkan daripada figur-figur manajemen dan guru-guru yang ada di SMP Negeri 6 Purworejo. Ingat loh ya, ini sudah saya tampilkan, berarti besok tidak ada lagi kalau ditanya ini guru siapa, tidak tahu, atau datang ke ruang guru, kemudian Anda menanyakan, Bu, saya mau ketemu dengan guru BK. Loh siapa namanya? Tidak tahu. Loh gimana? Ini kan sudah MPLS, jadi tidak boleh lagi terdengar jawaban seperti itu besok. Anda harus sudah tahu, oh ini Bu Mustati, ini Bu Taryati, ini Bu Purwati, ini Pak Marwoto, harus sudah tahu. Oke, siap? Oke, mari kita mulai dengan tayangan slide yang akan Bapak putarkan. Dari tingkat manajemen dulu. Yang pertama di sini adalah yang tertinggi selaku pemegang kebijakan di SMP Negeri 6 Purworejo. Nah, inilah Bapak Teguh Widodo, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Wah, keren toh? Ya, sampai ini S2 loh ini ya. Ini adalah sebagai Kepala SMP Negeri 6 Purworejo. Prestasinya sangat luar biasa. Ya, pernah menjadi guru berprestasi, pernah menjadi kepala sekolah berprestasi. Pokoknya oke lah deh. Pakainya juga sudah sangat tinggi, 4C ya. Ini bisa menjadi pemicu bagi kita semuanya. Nah, anak-anak, Pak Kepala Sekolah ini menjalankan roda manajemen di SMP Negeri 6 Purworejo, tentunya juga dibantu oleh manajemen yang lain. Maka beliau mempercayakan kepada beberapa orang untuk menjadi wakil kepala sekolah. Coba lihat ini. Yang pertama ini adalah yang dipercaya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Orangnya kecil tapi lincah ini ya. Ini namanya adalah Ibu Purwati SPD MMPD. Beliau
kesehariannya mengajar mata pelajaran matematika. Mungkin di kelas 8 kalau salah. Nah, rumahnya di daerah Golok, Banyure, Purworejo. Ini adalah waka kurikulum. Kemudian yang kedua adalah waka kesiswaan. Nah, coba lihat gambarnya. Orangnya cukup gendut, ya. Kemudian kumisnya juga tebal. Ini adalah saya. Ini nama saya seperti saya sebutkan tadi adalah Pak Maryanto MPD. Keseharian saya mengajar PPKN. Ya, sekali lagi saya mengajar PPKN di kelas 9. Ya. Rumah saya cukup jauh, yang ada di Bali Bukit sana ya, di Ganggeng, Purworejo. Kira-kira dari sini ya sekitar 6 km. Ya, tapi alhamdulillah itu lebih dekat dibanding dulu pernah saya di Yogyakarta ya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah ibu guru berinisial atau bernama Ibu Heri Heruningsih SPD. Nah, ini gambarnya. Ya. Ini adalah mengajar pendidikan bahasa Inggris. Ya. Beliau orang asli Purworejo dan kesehariannya nanti adalah mengajar bahasa Inggris di kelas 7 dan di kelas 7 dan kelas 9. Ya. Ini. Kemudian berikutnya ini adalah Bapak Pujo Wiharyanto ya, ini gambarnya seperti ini. Orangnya tinggi besar gagah ya. Bapak Pujo Wiharyanto SPD. Kesehariannya adalah mengajar pendidikan matematika. Mengajar di kelas 9 dan kelas 8. Ya. Ini Pak Pujo Wiharyanto. Kemudian yang keempat ya. Itu sudah lengkap ya, sudah 4 orang. Selanjutnya kita mulai dari perkenalan Bapak Ibu guru mata pelajaran. Ya, saya mulai dari tempat duduknya. Karena kalau mengajarnya di kelas berapa terus terang Bapak Maryanto dapat. Yang pertama adalah Bapak Teguh Iman Santoso, ini fotonya seperti ini. Ya, Bapak Iman Teguh Santoso. Ini adalah mengajar pendidikan ilmu pengetahuan alam. Ini di kelas 9 dan kelas 8. Ya, ini duduknya yang paling depan, paling kiri. Selanjutnya di belakangnya itu adalah yang duduk beliau Ibu Trimurni SPD MMPD. Ini duduknya di sebelah utara. Nah, oke, kita agak cepat ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah Ibu Dokteranda Erna Setiawati ya. Ini namanya. Ini adalah mengajar pendidikan IPA. Ya. Tempat tinggalnya di KPN. Selanjutnya lihat tayangan ini, di belakangnya adalah Ibu Ari Nur Faida. Ini adalah guru yang mengajar bahasa Jawa di kelas 7. Ya, rumahnya ini di Duplang atau Ngerapah kalau salah, Ngerapah. Kemudian ini adalah Ibu Heri Heruningsih ya. Mengajar bahasa Inggris tadi ya sudah saya sebutkan, dia menduduki sebagai waka humas ya. Sebagai waka humas ya. Kemudian yang saya tayangkan berikutnya ini adalah Bapak Ridwan Arifin SPD. Ini adalah mata pelajaran pendidikan olahraga dan kesehatan. Dan yang ini adalah Ibu Tributi Harini SPD, mengajar ilmu pengetahuan alam. Ya. Tayangan yang berikutnya ini adalah Ibu Dewi Rahayuningsih SPD gelarnya. Ini mengajar pendidikan bahasa Inggris. Kemudian, nah ini ya ibu guru yang banyak sekali bicaranya di belakangnya ini ya. Dia selalu membuat suasana ramai. Ya. Ibu Farin Jumiartati SPD MMPD. Ini adalah mengajar pendidikan bahasa Inggris. Nah, kemudian ahli IT kita ya, yang nanti akan mengajar kaitannya dengan komputer dan lain sebagainya, ini adalah Bapak Triwidodo. Nih gambarnya seperti ini. Ini rumahnya di Tumenggungan, Ngombol, Purworejo.
Dia dulu pernah bercita-cita ingin jadi tumenggung kayaknya. Nah, kemudian kita geser lagi ke depan lagi. Yang duduk paling depan sisi selatan adalah Bapak Marwoto SPD. Ini mengajar pendidikan bahasa Indonesia. Ini rumahnya ada di Cangkreplor, Kecamatan Purworejo. Selanjutnya di belakangnya ini adalah beliau Ibu Sri Daryati MPD. Beliau dalamnya cukup jauh ya, Kutoarjo sini 6 kilo, tapi beliau selalu bersemangat. Buktinya apa? Beliau datang mesti pagi gitu ya. Ini adalah mengajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian ini lihat tayangan ini. Tayangan berikutnya adalah Ibu Sri Wahyuningsih. Ini adalah mengajar mata pelajaran SBDB, seni budaya. Jadi kalau anak-anak nanti pada saat mengisi angket itu mempunyai bakat dan minat kaitannya dengan budaya, maka nanti akan banyak berhubungan dengan Ibu Sri Wahyuningsih. Ya, Anda bisa mengembangkan potensi semaksimal mungkin. Tapi kalau kaitannya dengan ideologi, dengan nasionalisme dan kebangsaan, silahkan nanti anak-anak bergabung dengan Ibu Sri Daryati selaku guru PPKN, dan tentunya saya akan membantu beliau. Nah, kemudian di belakangnya lagi ini lihat tayangan ya. Ini adalah Ibu Imtihanah. Ya, beliau pindahan dari Kepulauan Riau ya, di Provinsi Riau sana, yang mengajar mata pelajaran agama Islam. Nah, anak-anakku ya masih tetap setia toh di depan HP-nya toh? Oke, hebat. Nah, berikutnya adalah Ibu Diana Rahmawati. Nah, beliau mengajar pendidikan matematika. Rumahnya tidak jauh, yaitu hanya di daerah perumahan Cangkreplor saja. Kemudian di belakangnya lagi adalah, yang duduk di belakangnya adalah beliau Bapak Pujo Wiharyanto. Ya, beliau mengajar matematika. Tapi saya sebutkan tadi beliau termasuk manajemen selaku wakil kepala sarana dan prasarana. Oke, kita geser ke sebelahnya lagi Ibu Wuri Handayani. Ya, dia juga mengajar pendidikan matematika. Jadi cukup banyak guru-guru kita yang mengajar matematika. Kemudian samping kanannya itu adalah beliau yang cukup lincah ya. Ini adalah Ibu Dr. Andasinta mengajar pendidikan matematika. Kemudian yang duduk di depannya lagi adalah Ibu Ice. Bu Ice, nama lengkapnya Bu Septi. Septi Windarti, SPD MMPD. Ya, itu adalah guru mata pelajaran matematika. Kedepannya lagi ada Ibu Umi Kulsum. Beliau mengajar mata pelajaran agama Islam. Ya. Nah, lihat tayangan, ini akan muncul seorang ibu yang di rumah selalu sibuk dengan urusan desa ini ya. Ini dikenal dengan Bu Lurah Desa Plipir. Ini adalah Ibu Sri Mustoria SPD. Ya. Ini adalah mengajar bahasa Jawa. Ya, mengajar bahasa Jawa. Anak-anak mungkin sekarang bahasa Jawa dianggap bahasa asing, no? Malah lebih suka belajar bahasa Inggris ya. Ada seperti itu, no? Bahasa Jawa raiso, bahasa Jawa raiso. Ini kan bahasa Inggris tricis ya. Ini yang perlu kita dapat perhatian ya. Nah, di depannya lagi ada Ibu Yoyo Triwahyuti SE MPD. Ini basisnya adalah pendidikan ilmu pengetahuan sosial ya. Beliau mengajar di kelas 9. Kemudian depannya lagi ada Ibu Dina. Kalau tidak salah Dina Nurwulan ya. Ini guru baru di sekolah kita. Ya, bahasa Indonesia. Ada lagi guru baru di sekolah kita, baru masuk sekarang, namanya Pak Yunus Indarto. Ini juga mengajar bahasa Indonesia. Rumahnya di Pangen. Kalau Bu Yoyo juga di Pangen ini. Tetangga tapi jauh karena Pangen itu luas. Nah, kemudian geser ke sebelah kanan ya. Di sana ada Ibu Titi Triwarsanti SPD. Ini dalamnya kroyo ya, mengajar pendidikan bahasa Indonesia. Ya. Kemudian
tayangan berikutnya ini adalah seorang ahli agama ya, cukup mumpuni, sangat mumpuni karena beliau jebolan dari pondok pesantren Bapak Muslim situ, itu Bapak Riza. Ya, Riza SAG. Ini yang mengajar pendidikan agama Islam. Kemudian ini sesepuh kita ya, yang mungkin sudah memasuki masa purna tugas tahun 2021 ini bulan September, ini adalah Bapak Dr. Hari Supriyanto MPD ya. Bapak Hari Supriyanto MPD, rumahnya di Cangkrep, dia mengajar IPS. Nah, bersandingan dengan itu adalah Bapak Kisman SPD. Dia juga mengajar IPS ya. Ini Bapak Ibu guru yang duduk di ruang guru. Kemudian kita melompat ke sebelah timur, di sana ada ruang yang namanya ruang BK, bimbingan konseling. Di sana ada 3 orang guru yang siap membantu anak-anak kalau mengalami permasalahan belajar, permasalahan pribadi, kemudian juga permasalahan keluarga, pergaulan dengan sesama. Yang penting jangan masalah utang piutang. Ya, gitu ya, itu stop. Nah, yang pertama adalah Ibu Mustati SPD. Ya. Beliau nanti akan ikut membantu bagi siswa-siswa kelas 9. Terus Ibu kelas 9 J? Kelas 9 betul. Kemudian yang kedua adalah Ibu Rini Sugiyarti, Ibu Dr. Anda Rini Sugiyarti yang dalamnya Mbatoh, itu nanti akan menangani di kelas 7 ya. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Heru Trikomentaji. Nah, beliau ini sudah cukup berpengalaman menangani masalah-masalah siswa, dibantu dengan 2 ibu guru ya, Bu Mustati dan Bu Rini Sugiyarti. Ini akan sangat membantu adik-adik semuanya. Ini adalah di kelas 8. Inilah anak-anakku daripada seluruh jajaran Dewan Guru yang ada di SMP Negeri 6 Purworejo. Selanjutnya kita akan beralih ke jajaran ketatausahaan. Yang pertama, tata usaha itu dipimpin oleh KTU ya, bernama Bapak Ahmad Soleh SE. Ya, ini fotonya seperti ini. Kemudian yang kedua dibantu oleh Bapak Mahsum. Bapak Mahsum ini menangani masalah bos kabupaten dan juga pembuatan daftar gaji. Kemudian dibantu yang lain ada Ibu Sri Astuti ya, ini menangani masalah aset. Kemudian ada Mas Mustaqim menangani masalah administrasi kesesuaian ya, ini gambarnya. Kemudian ada Mas Supriyanto, ini adalah menangani masalah administrasi kedinasan. Kemudian di jajaran pengamanan sekolah ini ada orang yang tinggi besar gagah ini ya, biasanya menggunakan seragam polisi kadang-kadang, ini adalah Bapak Joko Purnomo. Kemudian yang bagian kebersihan di sini ada Bapak Sudiono. Kemudian untuk penjaga sekolah ini adalah Bapak Parman ya, Bapak Suparman. Kemudian untuk urusan perpustakaan ya, yang ngurusi perpustakaan ini ada Ibu Dewi Susilowati Sarjana Humaniora. Nah, inilah seluruh Dewan Guru dan karyawan tata usaha yang melingkupi, yang membawahi SMP Negeri 6 Purworejo. Tentunya pihak manajemen ini dari Dewan Guru dan karyawan TU dan perangkatnya tidak akan berhasil, tidak akan sukses kalau adik-adik semuanya, ya, siswa-siswa semuanya tidak membantu program sekolah. Gampang, Anda cukup tertib, Anda cukup disiplin, Anda cukup semangat untuk meraih cita-cita, meraih ilmu ya di SMP Negeri 6 Purworejo. Ya. Tunjukkan bahwa SMP Negeri 6 Purworejo memang bisa menjadi sekolah yang hebat. Anda berkontribusi selama 3 tahun. Ya, kelas 7, 8, dan 9. Sehingga nanti pada saat Anda lulus, disitulah akan dikenang bagaimana adik-adik akan menjadi siswa-siswa yang berprestasi. Ya. Oke, kiranya cukup itu yang perlu saya sampaikan ya, mulai dari
lingkungan sekolah, kemudian Bapak Ibu guru, karyawan TU, dan mungkin nanti sambil berjalannya waktu ya anak-anak bisa lebih mendalami, lebih mencintai suasana situasi SMP Negeri 6 Purworejo. Oke, selanjutnya saya percaya anak-anak akan terus mengikuti program masa pengenalan lingkungan sekolah ini sampai dengan hari Rabu ke depan. Ya, cusuk untuk Anda. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.